Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Yohanes, saya dari GG Learning Center, dan hari ini saya ingin berbagi kepada kalian semua, pada Bapak Ibu dan kepada saudara-saudara dan para sahabat yang ada dimanapun kalian berada. Hari ini ada satu topik yang sangat menarik yang ingin saya bahas, yaitu tentang otak. Nah, untuk itu, mari kita saksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini dalam beberapa menit ke depan, yaitu tentang bagaimana kita mengenali otak kita. Apa sih sebenarnya fungsi dari otak kita? Apa sih sebenarnya kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh otak yang kita miliki? Baik, yang pertama kita harus menyadari bahwa otak manusia itu adalah otak yang sangat hebat. Bahwa otak yang kita miliki adalah otak yang sangat dahsyat sekali. Karena apa? Karena otak kita itu memiliki struktur fungsi otak yang sangat detail. Ya. Jadi strukturnya itu benar-benar terancang dengan sangat baik. Nah, maka otak yang kita miliki itu karena begitu cerdasnya, contohnya begini, ketika kita harus menyadari ya bahwa ketika kita lahir, ketika kita diciptakan oleh yang Maha Kuasa, itu kita benar-benar mempunyai otak yang sangat-sangat cerdas, sangat-sangat pintar. Nah, dengan kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki oleh otak itu, maka tidak ada satu kecerdasan buatan, ya kecerdasan buatan yang bisa menandingi dari kinerja otak, dari struktur otak ini. Contohnya saja, Google sehebat apapun, Google itu sehebat apapun, yang buat manusia. Kecerdasan apapun, komputer atau mungkin handphone, itu yang buat manusia. Dan dari situlah, maka otak yang kita miliki itu tidak ada tertanding. Bahkan memori-memori yang dimiliki itu tidak terbatas. Contoh saja, contohnya misalnya pernah sakit hati 20 tahun yang lalu, gitu ya. Ketika diingat orangnya, wah, sakit hatinya muncul, wah, itu kinerja otak yang hebat sekali. Nah, dan segala sesuatu, ya segala sesuatu seperti senang, bahagia, kecewa, bosan, sukacita, cemas, ya, kemudian mungkin ada rasa sakit hati, ada rasa dendam, itu sumbernya dari otak. Maka gimana ketika otak kita itu diisi dengan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif? Berarti sumber-sumber yang ada di dalam otak kita nanti akan menjadi sumber-sumber yang negatif untuk yang dikeluarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu. Kemudian dari otak kita, kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu untuk memecahkan masalah. Nah, tadi saya sempat sebelum mengadakan pembuatan video ini, saya nonton Doraemon. Setiap keluhan-keluhan yang diminta oleh Nobita, gitu ya, itu Doraemon selalu memberikan solusi, selalu memberikan alat. Nah, itu tandanya apa? Sebuah masalah itu bisa dicarikan sebuah solusi. Sebuah masalah bisa dicarikan sebuah solusi. Dan ada solusinya. Jika disebut dengan masalah, maka pasti ada solusinya. Nah, untuk mencari solusinya itu, ya itulah salah satu kinerja dari otak. Otaklah yang memecahkan masalah itu dan akhirnya menemukan solusinya. Berikutnya, manusia tidak dapat memecahkan masalah ya kalau belum menggunakan potensi secara maksimal. Nah, apa yang terjadi? Jadi mengeluh, ya, kemudian menutup bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukannya. Maka dari hal-hal itu, ya otomatis fungsi otak kan tertutup. Ya, ketika itu sudah tertutup, ya untuk menemukan solusinya, ya seperti otak sudah
sudah katakan saya tidak mampu, maka saya tidak bisa lakukan. Itu yang penting. Nah, kemudian dalam otak manusia itu terdiri dari tiga bagian yang paling penting, yaitu ada reptilian brain, ada limbic atau mamalia brain, dan ada otak berpikir namanya neokortex. Mari, tiga hal ini yang akan kita bahas di dalam video ini. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ketiga otak tadi. Nah, bagian atas jawabannya itu adalah namanya neokortex, ya, rational or thinking brain. Jadi neokortex itu sesuatu pikiran atau otak yang digunakan untuk benar-benar berpikir. Nah, kalau ada masalah ya mencari solusi. Dan ada limbic brain, ada reptilian brain. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah bagian reptilian brain. Ya, dari reptilian brain ini, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Nah, lihat, reptilian brain ini adalah bagian otak yang paling sederhana. Tugasnya untuk mempertahankan diri. Kemudian, pusat dari perilaku seperti reptil ini cenderung mengikuti contoh yang rutinitas. Ya, jadi dalam reptilian brain ini, itu adalah bagaimana manusia itu mencari aman, mencari nyaman. Contohnya, kalau dalam mengajar gitu ya, ada seorang pengajar datang, terus kemudian siswanya itu dia akan bisa merasa nyaman, dan dia akan lihatin itu dari mata, dari bagian kepalanya sampai ke kakinya itu dilihat. Nah, ketika dilihat, apakah orang itu menurut saya aman atau tidak? Kalau saya bersama dengan dia, kalau saya bergaul dengan dia, kalau saya berkomunikasi dengan dia, saya rasanya aman dan kalau itu misalnya tidak aman, maka langsung di dalam otak itu langsung memblacklist bahwa saya nggak bisa belajar sama dia, saya nggak bisa komunikasi sama dia, saya nggak aman, saya nggak nyaman. Maka rasa resah itu akan lalu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah limbic atau mamalia brain. Ya, bagian otak ini berada di tengah yang bertanggung jawab pada hubungan manusia dan emosi. Jadi inilah mamalia ini, bagaimana manusia itu disebut dengan makhluk sosial, bisa bantu orang lain, bisa menolong orang lain, punya rasa sosial, rasa misalnya punya rasa rendah hati, ya, kemudian ingin menolong. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari otak mamalia ini. Kemudian otak ini punya jiwa sosial, emosional. Jadi semua rasa yang dirasakan, ada senang, ada sedih, ada bahagia, itu muncul, diciptakan oleh kinerja otak limbik ini, atau namanya mamalia brain ini. Ya, maka coba Anda bayangkan, kalau Anda tertarik dengan sesuatu, kalau Anda mengatakan, contoh misalnya Anda pergi kemudian melihat sesuatu itu, misalnya pemandangan itu wow gitu ya. Nah, ketika Anda mengatakan, wow keren sekali gitu ya, maka mulai saat itu Anda benar-benar detail. Otak kalian itu benar-benar detail. Sebelah kirinya ada apa, di tengahnya ada apa, di bagian pinggirnya ada apa, bahkan warna-warnanya sangat detail. Itu langsung terekam di dalam otak. Atau contohnya aja kalau Anda jatuh cinta atau menyenangi sesuatu, pasti apapun itu bentuknya, warnanya, detailnya itu terekam di dalam otak. Nah, yang ketiga adalah neokortex. Nah, neokortex ini adalah otak yang digunakan untuk berpikir. Ya, apa yang ada di sana? Di situ misalnya bagaimana cara Anda berbicara, berbahasa, kemudian Anda misalnya punya ingin menggambar sesuatu atau menciptakan sesuatu, itu benar-benar dipikir sekali. Kemudian ada penalaran, misalnya gini, kalau saya katakan ya ini, nah ini warnanya merah, pasti Anda nggak setuju. Ada nggak? Mana ada kayak gitu merah gitu ya. Ini pasti warnanya
hitam. Kenapa seperti itu? Karena di dalam otak pernah menerima warna itu hitam. Nah, kalau misalnya saya katakan ini, oh yang ini warnanya kuning, otak Anda langsung mengatakan tidak, itu merah. Nah, jadi neokortek ini benar-benar berpikir, benar-benar menalar, ya, dan punya kecerdasan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dalam pikiran neokortek ini, dia berkenaan pada bagaimana sesuatu itu logis atau tidak. Kalau sesuatu itu logis, maka otak akan menerima. Kalau tidak logis, maka tidak akan menerima. Oh, mana ada itu merah, mana ada itu kuning. Ya. Nah, karena apa? Karena otak ini sudah menerima informasi terlebih dahulu kalau ini namanya hitam, kalau ini namanya merah, warna merah. Ya. Ketika itu dikatakan warna kuning, otomatis otak langsung mengatakan no, itu tidak logis. Nah, baik. Jadi hari ini kita bisa mengenal 3 bagian otak yang sangat penting. Bagaimana yang pertama adalah damai, aman. Anda bisa bayangkan, kalau pikiran Anda itu damai, pikiran Anda itu tenang, Anda bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Dan ketika Anda bahagia, Anda tertarik dengan sesuatu, ya, maka Anda dapat menggunakan fungsi otak kalian dengan begitu dahsyat, begitu kuat untuk daya perekaman. Dan yang ketiga adalah otak itu logis. Maka ketika ada sesuatu yang merasa bahwa itu tidak benar, itu tidak baik, maka otak itu sebenarnya sudah mulai merangsang, oh ini nggak logis, ini nggak baik, ini apa, itu sudah dilakukan. Maka dari itu, kita harus pahami dulu, otak kita yang pertama adalah bagaimana otak kita, ya, reptilian brain itu bagaimana menciptakan rasa aman, bagaimana rasa aman itu dirasakan, kemudian yang kedua bagaimana kita bersosialisasi yang namanya limbic brain atau mammalia brain, bersosialisasi dengan orang, bersosialisasi dalam bermasyarakat, ya, berkomunikasi, dan seterusnya. Kemudian bagaimana jika ada masalah, otak itu bisa menemukan sebuah solusi. Jika itu masalah, pasti ada solusi. Ingat ya, jika itu masalah, pasti ada solusi. Bukan dulu, dan semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bermanfaat untuk Anda, dan Anda semakin mengenali otak Anda. Terima kasih, saya Yohanes. Salam dahsyat, luar biasa.